Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ya, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, oke, selanjutnya Bu Tika akan menjelaskan materi pelajaran tentang penaksiran, yaitu menaksirkan hasil perkalian dan pembagian pecahan desimal, dan satu lagi yaitu melakukan penaksiran hasil operasi hitung persen. Nah, jadi ada dua materi hari ini. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu penaksiran hasil perkalian dan pembagian pecahan desimal. Oke. Baik teman-teman, yang pertama adalah penaksiran hasil perkalian dan pembagian bilangan desimal. Nah, yang pertama yang perlu kita ingat adalah penaksiran itu harus kita mulai dengan pembulatan bilangan desimal itu sendiri. Oke, salah satu contohnya yaitu Bu Tika sudah punya angka 4,36 dikali 6,71. Di sini sudah terdapat bilangan desimal, teman-teman. Nah, pada materi kali ini, yaitu perkalian dan pembagian, maka pembulatannya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Nah, kita dapat membulatkannya ke satuan terdekat. Jadi yang sebelumnya sudah kita pelajari, kita membulatkannya ke persepuluhan terdekat jika ada dua angka di belakang koma. Nah, tapi walaupun di sini ada dua angka di belakang koma, maka kita sepakati di sini kita bulatkan ke satuan terdekat ya teman-teman. Maka kita fokus pada angka persepuluhannya. Nah, di sini 4,36 dikali 6,71. 4,36 angka persepuluhannya berapa? 3. Maka 3 lebih dekat ke 0 atau ke 10, teman-teman. Ke 0 ya. Baik. Ini kita tulis 0, 4-nya tetap. Maka 4,0 tetap 4. Dikali 6,71. Di sini angka 7 lebih dekat ke 0 atau ke 10. 10 ya teman-teman. Di sini angka 0. Nah, jangan lupa di sini kita tambahkan 1. Maka 6 tambah 1 7, 7,0. 7,0 itu sama dengan 7. Baik, 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut, contoh kedua. Contoh kedua, 12,88 dikali 7,56. Nah, karena kita ingin bulatkan ke satuan terdekat, maka yang kita fokus lihat yaitu persepuluhannya. Bilangan persepuluhan ini yaitu 8 lebih dekat ke 0 atau ke 10? Ke 10 ya teman-teman. Baik, maka di sini menjadi 0 dan ditambah 1.
menjadi 13,0, berarti hasilnya tetap 13. Dikali 7,56, angka 5 jika dibulatkan lebih dekat ke 0 atau ke 10. Ke 10 teman-teman. Maka di sini 0 dan ditambah 1. Nah, maka hasilnya 8. Oke. Baik. 13 dikali 8 yaitu 104. Dan yang terakhir teman-teman, di sini ada contoh soal pembagian, yaitu 21,13 dibagi 3,21. Oke. Tadi kita sudah coba perkalian, sekarang kita coba pembagian. Caranya sama, kita bulatkan dulu bilangan desimalnya. Di sini persepuluhannya 1, maka lebih dekat ke 0 ya teman-teman. Ini menjadi 0. Jadi 21,0 yaitu 21. Nah, dibagi 3,21, maka persepuluhannya lebih dekat ke 0. 3,03. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Seperti itu teman-teman, penaksiran hasil perkalian dan pembagian bilangan desimal. Nah, teman-teman nanti kerjakan tugasnya halaman 123 ya teman-teman. Nah, ini contohnya soalnya. Baik teman-teman, yang kedua adalah melakukan penaksiran hasil operasi hitung persen. Nah, pada penaksiran hasil operasi hitung persen ini, teman-teman dapat menggunakan bilangan persen acuan untuk memudahkan penaksiran pada bilangan persen, teman-teman. Nah, di sini bilangan persen acuannya ada 25%, 50%, 75%, dan 100%. Nah, masing-masing kita coba sederhanakan menjadi pecahan biasa ya teman-teman. Iya teman-teman. Oke, yang pertama 25% jika disederhanakan menjadi pecahan biasa ia menjadi 1/4. Lalu 50% jika disederhanakan menjadi pecahan biasa yaitu 1/2. 75% jika disederhanakan menjadi pecahan biasa mendapat hasil 3/4. Dan 100% jika disederhanakan menjadi pecahan biasa menjadi 1. Nah, teman-teman dapat melihat garis bilangan di bawah ini. Nah, ini adalah posisi dari bilangan acuan, bilangan persen acuan. Di sini ada 0, antara 0 dan 100%. Nah, di sini posisi 25%, 50%, 75%, dan 100%. Ini fungsinya ya teman-teman akan lebih memudahkan untuk menaksir. Nah, kita coba contohnya ya, 1. Ketika 25%, nah 25% kita coba taksir menjadi pecahan biasa, yaitu kembali kepada bilangan persen acuan. 25% sama dengan 1/4. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada bilangan 48%. Nah, ketika kita sudah buat garis bilangannya, 48% itu lebih
Di mana kira-kira posisinya? Di sebelah sini ya. Oke. Nah, di sini 48, 49, 50. Nah, selanjutnya kita lihat lebih dekat ke 25% atau ke 50%. Nah, pasti 50% ya teman-teman. Nah, maka dari itu 48% dibulatkan menjadi 50%. Nah, 50% jika disederhanakan menjadi berapa? 1/2. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu, penaksiran bilangan persen 65%. Jika ditaksir menggunakan bilangan persen acuan 65%, lebih dekat kemana? Kemana-mana. Oke, di sini ada 65%. 65% lebih dekat ke 75% ya teman-teman. Oke. Nah, maka dari itu jika disederhanakan menjadi 3/4. Baik. Nah, jadi kalau kita ingin menaksir bilangan persen menggunakan bilangan persen acuan, contohnya seperti ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan coba kerjakan soal dengan cara melakukan pembulatan ke bilangan persen acuan. Ya. Oke, nomor 1 ini adalah contoh soal yang terdapat di halaman 134 teman-teman. Ya. Di buku 4C halaman 134. Oke. Nomor 1, taksirlah 24% dari 100. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita coba taksir dulu 24%-nya. 24% lebih dekat kemana teman-teman? 25% ya. Nah, 25% kita coba lihat di sini bilangan acuannya 1/4. Nah, 24% dari 100. Berarti 24% tadi kita sudah dapatkan yaitu 1/4. Dari 100 berarti 1/4 dikali 100 teman-teman. Nah, seperti itu. Kita dapatkan 1/4 dikali 100. Nah, 1 dikali 100 tetap 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 berapa teman-teman? 25. Ya, betul. Baik. Nah, nomor 2, taksirlah 53% dari 4.000. Nah, yang pertama kita taksir dulu bilangan 53%. Lebih dekat kemana? Ya, pastinya dekat dengan 50%. Nah, 50% jika disederhanakan berapa teman-teman? 1/2 dikali 4.000. Ya, 53% dari 4.000. Berarti 1/2 dikali 4.000. Berapa hasilnya? 4.000 dibagi 2. Nah, teman-teman bisa coba 4 dibagi 2 berapa?
4 dibagi 2 yaitu 2. Nolnya kita pindahkan, ada 1, 2, 3. 2000. Ya, seperti itu teman-teman. Kita coba satu contoh lagi ya. Taksirlah 68% dari 300. 68 berapa bilangan penaksirannya? 68 berarti ada di sini ya teman-teman. 65, 68 di sini. Baik. 68 berarti lebih dekat ke 75%. 75% jika disederhanakan yaitu 3/4. 3/4 dikali 300. Baik. Selanjutnya adalah 3/4 dikali 300. Ini bisa kita coba sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 300 dibagi 2, yaitu 150. 3 dikali 150 adalah 450 dibagi 2. Nah, 450 dibagi 2 hasilnya 225. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman nanti bisa mengerjakan contoh ini pada tugas halaman 135 bagian B ya teman-teman. Nah, untuk tugasnya teman-teman buka buku 4C halaman 103, yaitu bulatkan bilangan persen ke puluhan terdekat. Nah, untuk pembulatan bilangan persen di bawah ini bulatkan ke puluhan terdekat. Jadi tidak perlu menggunakan bilangan persen acuan. Selanjutnya, bagian B-nya, selesaikan operasi hitung bilangan persen berikut dengan terlebih dahulu menaksir bilangan persen ke persen acuan. Nah, di sini perintahnya menaksir bilangan persen ke persen acuan. Maka dari itu, bilangan persennya kita taksir dulu ke bilangan persen acuan. Contohnya tadi ya, 20%. Nah, jika ditaksir ke bilangan persen acuan, dia lebih dekat ke 25%. Maka dari itu 25% dikali dengan 100. Oke, 25% jika disederhanakan yaitu 1/4 dikali dengan 100. Maka itulah hasilnya. Sama seperti nomor 2, 3, 4, dan 5. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah penjelasan dari penaksiran hasil perkalian dan pembagian pecahan desimal dan penaksiran hasil operasi hitung persen. Nah, semoga teman-teman dimudahkan untuk memahaminya ya. Nah, dan selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.